Bayang-bayang kos-kosan, misteri di tengah kegelapan. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terdapat sebuah kos-kosan tua yang berdiri di pinggir hutan. Kos-kosan itu dikenal dengan nama kos-kosan setan. Bangunannya sudah usang dan sering ditinggalkan oleh penghuninya karena serangkaian kejadian misterius yang terjadi di sana. Seorang pemuda bernama Dika baru saja pindah ke kos-kosan tersebut. Ia adalah seorang mahasiswa yang mengambil kuliah di kota kecil itu. Malam itu, Dika sulit tidur karena suara-suara aneh yang terdengar di lorong kos-kosan. Suara langkah kaki yang tidak beraturan, suara pintu yang berderit, dan bisikan-bisikan yang samar-samar terdengar di telinganya. Namun, ketika ia membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi di luar kamar, tidak ada apa-apa. Hanya lorong gelap yang dipenuhi oleh keheningan malam. Beberapa malam kemudian, Dika mulai melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat di sudut-sudut kaosan. Bayangan-bayangan itu tampak manusiawi, namun mereka menghilang begitu saja saat Dika mencoba mendekat. Ketika ia bercerita kepada penghuni kos-kosan lain, mereka hanya tertawa dan menganggapnya sebagai imajinasi semata. Suatu malam, ketika Dika sedang duduk sendiri di ruang tengah kos-kosan, ia merasakan hawa yang dingin merambat di sekujur tubuhnya. Lampu-lampu ruangan mulai berkedip-kedip tanpa alasan yang jelas. Suasana ruangan terasa semakin tegang, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik tembok. Saat itulah, Dika mendengar suara perempuan menangis dari salah satu sudut ruangan. Suara tangisannya begitu sedih dan melankolis, membuat bulu kuduk Dika merinding. Tanpa pikir panjang, ia segera berdiri dan mencoba mencari sumber suara itu. Namun, semakin ia mendekat, suara tangisan itu semakin redup dan akhirnya menghilang begitu saja. Dika yang penasaran dengan kejadian tersebut, memutuskan untuk menjelajahi kos-kosan lebih dalam lagi. Di salah satu sudut lorong yang gelap, ia menemukan sebuah pintu yang tertutup rapat dan tidak terpakai. Dengan susah payah, ia berhasil membukanya dan menemukan sebuah kamar yang tersembunyi di dalamnya. Di dalamnya, Dika menemukan beberapa barang-barang lama yang sudah usang, termasuk sebuah foto keluarga yang sangat kusam dan catatan-catatan yang tidak terbaca jelas. Setelah pengalaman-pengalaman menakutkan itu, Dika akhirnya memutuskan untuk segera pindah dari kos-kosan tersebut.